Ini kita akan melakukan analisa untuk pair yang lain karena kita kemarin udah buat analisa di XAU USD untuk hari Senin 4 Agustus dan 1 minggu ke depan gitu ya. Dan terlihat di sini udah mulai ada rejection ya, seperti yang kita marking waktu itu. Outlooknya ini ya. Nah, di zona order block ini kemungkinan akan terjadi penurunan dulu untuk koreksi lalu lanjut naik. Dan sekarang hari ini harga udah mulai reject ya teman-teman. Sekarang aku bakal buat analisa untuk pair Euro USD sama USD JPY. Oke, bentar. Sini udah mulai agak kenceng rejectionnya. Tapi kita nggak bisa sembarangan masuk karena belum ada konfirmasi valid ya. Jadi kita harus hati-hati untuk ngambil trade. Sekarang kita pindah ke Euro USD. Oke. Seperti biasa kita masuk time frame daily untuk melihat struktur majornya ya. Struktur lebarnya gitu kan. Di sini kita perhatikan ada level trendline. Kita coba gambar dulu. Di sini ya. Nah, di sini udah di break teman-teman. Trendline levelnya udah di break. Dia menembus struktur low yang ini. Low validnya ini udah di break. Berarti terjadi change of character menurut metode SMC yang aku gunakan. Strukturnya udah membuat real choke ya. Change of character bearish gitu ya. Nggak bisa lurus ini. Kurang lebih kayak gini ya. Nah, kemarin harga impact dari news dia terbang ke atas gitu ya. Setelah turun sampai di titik jenuhnya dia terbang ke atas lagi untuk melakukan koreksi. Tapi kita nggak bisa asumsikan bahwa ini kan lanjut terbang karena hanya melihat candle daily yang gede ini. Enggak. Karena strukturnya udah membuat penurunan teman-teman. Udah ada change of character. Gitu ya. Kita tandain tempat rejection level kemarin. Di sini ya, order block. Turunkan time frame ke 4 kita. Ya, di sini ada order block, ada zona base. Nah, sekarang kita coba tarik Fibo, teman-teman. Sebentar, di sini ada level yang menarik. Ada order block minor di sini ya. Nah, hidden order block di daily tadi nggak kelihatan. Dia udah mulai masuk zona order blocknya dan udah membuat candle rejection ya. Cuma belum valid untuk dia akan lanjut turun. Kita bisa menggunakan Fibo dari atas ini. Apakah dia sudah masuk level OTE gitu ya? Kalau berdasarkan Fibo, ini belum masuk level OTE teman-teman. OTE masih di level ini. Kita tandain aja. Kurang lebih di sini ya. Kalau yang atas terlalu tinggi. Yang atas pakai garis aja. Nah, bisa aja nih nanti dijebol dulu, masuk ke OTE baru lanjut turun. Gak ada yang tahu ya teman-teman. Kita cuma melihat polanya aja. Berusaha untuk menyesuaikan dengan pola gitu. Bukan dia harus pasti naik ke atas ini baru turun, enggak gitu. Karena market kadang nggak nurut sama analisa kita. Oke. Dan jika ini emang akan terjadi penurunan, lanjut tren turunnya karena di sini dia udah mecah strukturnya ya teman-teman. Udah nge-break low-nya gini. Low validnya udah di-break, terjadi change of character. Jadi dia akan ada kemungkinan dia akan break ini. Level low yang barunya ini di-break. Gitu ya. Untuk membuat struktur BOS atau break of structure gitu ya.
gitu teman-teman. Lihat di daily lagi ya, kurang lebih kayak gitu ya. Tapi kita nggak bisa ambil langsung masuk di sini, nggak bisa teman-teman, karena belum ada konfirmasi valid. Dan juga ini masih pagi teman-teman, masih hari Senin pagi, market masih belum gerak ya. Tunggu aja geraknya, tunggu aja beberapa hari, sampai beberapa hari mungkin ya. Atau kalau nanti malam, sampai nanti malam nggak gerak ya udah tunggu besok gitu ya. Kita nggak perlu terburu-buru untuk ngambil trade, lebih baik santai pelan asalkan akurat gitu ya, daripada gerasa gerusuk tiba-tiba loss gitu ya, buang-buang uang doang. Dan kalau kita menggunakan indikator, kita coba lihat di sini apakah ada divergen gitu ya. Nah di sini kelihatan teman-teman, ada struktur divergen di sini. Ketika struktur di market membuat higher high ya, dan di indikator outcome oscillatornya membuat divergen, membuat higher low gitu ya. Pucuknya turun, sedangkan di sini dia high-nya naik gitu ya. Nah, ini udah data tambahan kedua gitu ya, teman-teman. Selain struktur di daily tadi. Ini pertama, buat kita menyimpulkan harga akan turun, kita dapat satu data pertamanya dia udah break structure yang bawah, change of character gitu ya. Kedua, ada divergen di sini. Time frame berapa tadi? M30 ya, kelihatan ada divergen. Cuma kita belum valid karena di sini belum ada candle bearish yang sangat impulsif gitu ya. Kecuali kalau dia ada candle merah yang lumayan gede volume transaksinya, kita bisa asumsikan bahwa ini akan valid untuk turun gitu ya. Jadi itu aja untuk Euro USD. Outlooknya kita bisa mengasumsikan dia akan turun. Oke, aku kasih panah aja dulu. Ini hapus. Dia kemungkinan akan ke sini. Paling dekat targetnya ke sini aja dulu, ke level demand. Kita kasih harga. Dia udah masuk di zona order block di sini. Sampai level ini kemungkinan ya teman. Tapi kita perlu ingat ini per mata uang gitu ya. Mata uang tuh nggak sama kayak XAUUSD yang pergerakan daily range-nya itu tiap hari rata-rata pergerakan pip-nya itu di atas 300 sampai 500 pip gitu ya. Sedangkan kalau di mata uang, kalau di euro itu kurang lebih 100 sampai 120 pip. Jadi akan lama untuk sampai ke sini. Ke bawah sini dia butuh beberapa hari, bisa seminggu teman-teman. Sekarang kita cek lagi XAU. Udah mulai kelihatan penurunannya. Tapi kita nggak bisa masuk sekarang. Kita sekarang pindah ke USD JPY teman-teman. Di sini ada hal menarik apa nih? Seperti biasa ya, kita harus dari daily dulu buat lihat struktur lebarnya. Di sini dia membuat higher high teman-teman. Ada break of structure di sini. Nah, break of structure ini menjadi data pertama buat kita mengasumsikan harga masih akan lanjut naik gitu ya. Masih akan berbalik arah untuk lanjut naik. Nah, low range trading kita di sini berarti teman-teman. Di bawah ini ya. Nah, low ini yang menjadi batas terakhir. Ketika harga tembus dari low ini, dia akan berubah menjadi tren penurunan gitu ya. Nah, sekarang kita perhatikan di sini teman-teman. Di sini ada candle bullish engulfing. Kita tandain order blocknya. Di daily ada bullish engulfing. Lalu kita bisa tarik Fibonacci dari level low
sampai pucuk atas ini. Dia udah masuk level OTE teman-teman. Ini data ke 3 gitu ya. Asumsi, untuk kita bikin asumsi bahwa harga masih akan lanjut naik. Yang pertama udah break structure atas high-nya. Yang kedua, di bawah sini ada level order block demand. Dan yang ketiga, di sini dia udah masuk OTE. Nah, di sini ya, OTE-nya yang atas nggak usah di marking, cukup yang 2 level di bawah aja. Nah, di situ ya. Kita hapus dulu. Ini kok miring, teman-teman. Susah. Ya udahlah kayak gitu. Oke. Sekarang kita turun ke H4 lagi. Sebentar. Trendline. Ya, kita bisa gambar trendline juga di sini. Nice. Pas di level ini, teman-teman. H4 apa? H4 dia udah masuk area trendline. Oke. Sekarang H1 kita lihat. Udah, kita tinggal tunggu ini aja, teman-teman. Tunggu price actionnya gimana gitu ya. Kalau dia udah menandakan candle bullish yang cukup kuat, berarti kita bisa ancang-ancang untuk melakukan buy. Sebelum ada konfirmasi valid, kita nggak boleh masuk. Kita santai aja dulu, teman-teman. Ini masih hari Senin gitu ya. Masih ada besok, Rabu, Kamis, Jumat. Tunggu aja gitu. Nggak perlu yang harus tiap hari harus entry gitu. Nggak bisa, teman-teman. Kalau nggak ada momen, ya udah jangan entry. Kita trading itu memanfaatkan momentum dan menggunakan data acuan gitu ya. Nggak bisa sembarangan masuk. Apalagi main time frame M1 ya. Ya boleh-boleh aja kalau emang teman-teman nyaman dengan itu, dengan pergerakan kecil di M1 dan emang udah punya metode yang di backtest yang valid gitu ya untuk dipakai di M1. Kalau aku pribadi ya, aku nggak suka. Aku pasti dari time frame lebar dulu, teman-teman. Kenapa? Karena seperti yang XAU kemarin, ketika kita bisa membaca struktur lebar gitu ya, menganalisa dari struktur lebar, kita bisa dapat pergerakan yang besar gitu pipnya. Kemarin kita dapat dari sini kan hari Jumat. Kita buy dari sini. Kita dapat berapa pip, teman-teman? Di sini. Sampai TP sini maksimum 600 pip gitu ya. 600 pip. Ini gede banget, teman-teman. Bayangkan orang yang main M1 cuma ngambil profit berapa? 30 pip, 20 pip di close gitu. Ngapain ya? Kalau pergerakan pairnya bisa jauh ketika kita udah membaca tren lebarnya, ya kita bisa dapat memaksimalkan keuntungan, teman-teman. Dia udah break ini ya. Ini ada SND, teman-teman. Untuk XAU ada SND di sini udah di break ya. Ini order block minor untuk order block bullishnya. Tapi udah di break. Ini bisa menjadi data data tambahan juga, dan low-nya udah di break di sini. Dia ke atas untuk melakukan pullback ya. Tapi kita nggak boleh sembarangan masuk ambil sell, karena ini counter trend, bahaya, teman-teman. Ini kan dia kuat momentum bullishnya gitu ya. Jadi penurunan ini cuma pergerakan kecil aja gitu ya. Tapi kita juga bisa memanfaatkan kalau emang kita pas momennya. Tinggal tarik Fibo. Nah, kita bisa tunggu di sini di OTE-nya. Lalu kita bisa TP ambil di sini aja, teman-teman. Misal kita masuk sell limit di sini ya. Sell limit di sini. Kita bisa SL di 30 pip di sini. Take profitnya jangan terlalu lebar, ambil di TP1 aja. 40 50 pip, ambil 50 pip. Aku udah ini aja.
pending order. Untuk outlook USD JPY, euro, sebentar, kita kirim di grup dulu. Oke, kemungkinan dia akan lanjut naik. Bisa di sini, bisa dia turun ke level order block yang di bawahnya. Bisa juga di sini. Yang euro USD, oke, kita pindah ke grup. Pergerakan USD JPY. Yang ini euro USD. Oke, itu aja ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa belajar dari cara aku menganalisa dan tetap semangat untuk mengembangkan skill tradingnya. Semoga kita bisa cuan bareng-bareng.